2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Gue yakin kedepannya gedung-gedung yang dibuat untuk Koperasi Merah Putih bakal akan jadi candi. Bisa jadi karena mutunya juga kemungkinan juga akan buruk ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dananya itu kan 1,6 M. Tapi ternyata turun sampai ke bawah ke pelaksanaannya itu antara 800 sampai 1 miliar. Berarti ada dana yang hilang itu kisarannya 600 sampai 800 juta. Bayangkan. Jadi modelnya itu kan proyeknya itu mesti dibagi-bagi. Mungkin dari anggota DPR atau DPRD-nya itu dibagi kepada kroni-kroninya. Terus kroni-kroninya itu menjadi main kontraktor, dia kan bagi-bagi duit tuh pada para pemegang keputusan. Nah, terus nanti dia sendiri juga ngambil. Jadi kalau dia satu kontraktor utama itu dapat 10 proyek, dia ambil untuk dirinya sendiri 50 juta, maka dia dapat kali 10 berarti 500 juta. Yang lainnya disebar kepada ya mohon maaf ya, pada atasan-atasan yang ngasih dia proyek. Sehingga akhirnya proyek itu hanya disubkan kepada subkontraktor. Jadi mereka dapat 800 sampai 1 miliar. Jadi bisa dibayangkan 1,6 kepotong 600 juta. Bagaimana mutu dari candi-candi nanti? Itu dari sisi pembangunannya. Nah, kalau dengan dana yang seperti itu, berarti kan mutunya juga akan buruk. Kalaupun jadi candi, nantinya juga akan candi yang buruk. Yang berikutnya lagi adalah, apa mungkin Koperasi Desa Merah Putih itu bersaing dengan toko-toko atau warung-warung yang sudah ada di lingkungan sekitar? Kemudian apakah dia mampu juga bersaing dengan Alfamart atau Indomaret? Karena kalau tiap desa itu punya satu koperasi, padahal di desa lain juga satu koperasi juga, berarti kan satu desa itu kan satu koperasi. Dalam satu desa itu bisa saja ada toko-toko sembako yang lain-lainnya yang jumlahnya biasa 10, 20, 30. Apakah mungkin Koperasi Desa Merah Putih bersaing dengan mereka? Karena warung-warung itu pasti belinya kulaannya juga lebih murah. Sementara Koperasi Desa Merah Putih itu kulaan murahnya dari mana? Wong dia itu koperasi itu diambil seperti minimarket, pasti harus kula ke ya pemain-pemain besar juga. Nah inilah candinya KDMP ya seperti itu jadinya. Justru itu yang kita khawatirkan. Kalau 1 tahun saja daya rusaknya sudah seperti ini, apakah akan kita biarkan sampai 5 tahun? Dengan diam-diam saja. Kita lihat daya rusak dalam konteks demokrasi misalnya. Lebih dari 700. Masih ingat janji tambahan gaji guru 2 juta rupiah per bulan? Apa kabarnya sekarang ya, Bapak Ibu Guru? Kita menolak untuk lupa akan janji ini. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Itu tadi malam disebutkan, tadi malam di debat, ada banyak guru yang masih dapat gaji 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Ya betul ya Pak Dokter, tadi malam disebut. Tidak mungkin Indonesia jadi Indonesia emas, di mana angkatan kerja itu cerdas dan kuat, kalau pendidikan kurang baik. Kurang baik kenapa? Karena banyak guru bekerja sebagai ojol dan lain-lain. Betul atau tidak? Ternyata Pak Prabowo diberitahu oleh anak-anak kecil, guru mereka di Bojongkoneng, mereka pulang jam 10 pagi karena harus kerja sambilan. Banyak bekerja sebagai ojol.
Ojol itu apa? Ojek online. Nah, tolong diberitahu kawan-kawan yang hadir hari ini, kabar baik kepada semua yang hadir ini di sini, yang ada keluarga atau sahabat atau pacar atau siapa yang jadi guru, mereka akan dapat tambahan gaji bulan Oktober. Bulan Oktober kita akan berikan 2 juta per bulan. Kabar baik untuk pendidikan nasional Indonesia. Ada 4 juta guru, termasuk 537.000 guru honorer yang gajinya sangat minim, bahkan di bawah UMR. Tadi malam ada sebut di bawah UMR. Kita dengan 2 juta sebulan, kita akan naikin supaya bisa melampaui UMR. Menolak lupa bukan berarti menyerang, tapi mengingatkan bahwa janji kepada guru adalah janji kepada masa depan bangsa. Menurut Bapak Ibu Guru, apakah janji tambahan gaji 2 juta ini realistis direalisasikan dalam waktu dekat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kita diskusi sehat dan saling menghargai.